Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmah dan maghfirahnya kepada kita semua. Salat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tadabbur daripada surah Yusuf. Kita baca dulu surahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'ab. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Artinya, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami orang yang jujur." Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita tadabburi dari surah ini ya. Yang pertama adalah orang yang bersandiwara, belangnya tetap dapat terdeteksi oleh siapa? Oleh orang yang pandangannya bersih, sebagus apapun sandiwara itu ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min." Hati-hati dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya dia melihat bukan dengan mata dia, tetapi dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa merasakan bahwa orang ini berbohong. Ya. Mereka datang kepada Nabi Yakub sambil menangis. Ini sandiwara mereka, menangis. Tangisan palsu, tangisan buaya. Dan ini merupakan sandiwara. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia makan serigala." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Yakub tidak percaya? Yang pertama, mereka datang dengan membawa bekas baju Nabi Yusuf, tapi bajunya itu nggak robek. Tidak mungkin serigala itu makan orang bajunya nggak robek. Kemudian Nabi Yakub kenapa tidak percaya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala? Karena dia yakin bahwa anaknya ini akan menjadi orang besar. Berdasarkan mimpinya, bahwa dia mimpi bahwa ada 11 bintang, ya, 11 bintang, kemudian matahari dan bulan sujud kepadanya. Jadi tidak mungkin ya seseorang yang calon nabi, calon orang besar dimakan serigala. Pasti dia maksum, dia akan terjaga.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya boleh kita bertindak berdasarkan qarinah. Apa sih qarinah itu? Gelagat. Ya. Gelagat atau bukti-bukti tertentu yang menyertai sehingga menguatkan dugaan, itu qarinah. Dan bertindak berdasarkan qarinah, berdasarkan gelagat, itu dibenarkan oleh syariat. Apa? Ya tadi, Nabi aku melihat baju yang mereka bawa, tidak ada koyakan taring serigala. Bajunya utuh. Bagaimana mungkin serigala? Ya, bagaimana mungkin serigala memakan Nabi Yusuf tapi bajunya itu rapi? Tidak mungkin ada serigala mau makan seseorang, bajunya dilepas dulu. Tidak mungkin. Jadi ini sudah jelas ini adalah kedustaan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, musabaqah atau perlombaan itu boleh atau masyru', ya. Perlombaan yang dibolehkan seperti perlombaan berkuda, memanah, ya, dengan hadiah boleh. Yang penting hadiahnya dari pihak ketiga, bukan dari yang berlomba. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi lombanya itu yang mendukung persiapan jihad, itu sangat dibolehkan, sangat dianjurkan. Seperti berlomba berkuda, berlomba memanah, ya. Ini sangat bagus sekali karena memang kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk berjihad. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah kekuatan dirimu. Ya. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan itu kamu bisa menggentarkan musuh-musuhmu. Ya, musuh Allah dan musuhmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya adalah, ya, di sini dijelaskan juga bahwa memberi peringatan kepada orang yang dicurigai berbuat jahat. Nah, ini boleh, supaya dia bertaubat. Nabi Yakub berkata kepada anaknya, sebenarnya kalian sendiri yang memandang baik perbuatan mereka itu. Kalian memandang baik perbuatan kalian. Ya, padahal itu adalah perbuatan buruk. Ya, bahkan mereka mengatakan, ya nggak apa-apa kita bunuh Yusuf atau kita lempar Yusuf ke sumur, setelah itu kita bertaubat. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang disebut dengan sabrun jamil. Ya. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sabrun jamil adalah sabar yang tanpa mengeluh kepada sesama manusia. Sabar yang tanpa berkeluh kesah. Ya. Tidak ada manfaatnya kita berkeluh kesah kepada manusia. Kalau kita berkeluh kesah kepada manusia, manusia belum tentu membantu, tetapi diceritakan itu kemungkinan besar. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, Allah pasti akan membantu kita, Allah pasti akan menyelamatkan kita, dan Allah tidak akan ceritakan kepada siapapun. Ya. Para ulama berkata, al-jaza' la yuraddul fa'id, walakin yasurus syamid. Berkeluh kesah itu tidak mengembalikan apa yang hilang, apa yang luput dari kita. Tapi berkeluh kesah itu hanya membuat
gembira orang-orang yang suka mencela. Itulah yang disebut dengan sabrun jamil, sabar yang tanpa mengeluh. Ya. Di dalam kitab Minhajul Qasidin dijelaskan ada beberapa adab sabar. Yang pertama, sabar itu mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti dengan yang lebih baik. Tidaklah Allah mengambil sebuah nikmat dari seseorang. Kalau dia bersabar, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sebagaimana Ummu Salamah, suaminya meninggal, Allah ganti dengan suami yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Ketika Abu Talhah meninggal anaknya, Allah ganti dengan 9 orang anak yang hafal Al-Quran. Jadi kalau kita bersabar, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Seperti misalnya ada orang yang rumahnya kebakaran, Allah ganti dengan rumah yang lebih baik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab sabar yang selanjutnya adalah jangan batasi kesabaran. Karena Allah memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberikan pahala sabar itu tanpa batas. Nah, orang yang membatasi kesabaran berarti membatasi pahala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sabar itu tadi diam. Sukunul jawarih wal lisan. Ya. Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub." Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan merobek-robek bajunya. Sabar itu juga mesti disabar-sabarkan. Wa may yatasabbar yusabbihurullah. Barang siapa yang mensabar-sabarkan dirinya, Allah akan menjadikan orang yang sabar. Ya, memang sabar itu pahit. As-sabru kasibri. Ya, sabar itu seperti pohon yang pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Apa itu sabar? Sabar itu imsak, al-imsak, menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Itulah sabar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan bacakan kembali ya masalah perlombaan tadi, karena tadi ada bicara tentang perlombaan ya. Maka Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid membahas tentang perlombaan ya. Di sini beliau menyebutkan, kalau boleh kita ringkas, kata beliau, perlombaan itu ada 3 jenis. Yang pertama, boleh dengan hadiah, boleh tanpa hadiah. Yang ketiga adalah yang haram. Yang boleh dengan hadiah contohnya adalah tadi lomba menembak, baik dengan senapan, dengan pesawat, kendaraan lapis baja atau lainnya. Lomba seperti ini boleh diberikan hadiah karena ada unsur membantu urusan jihad. Ibnu Taimiyah memasukkan semua kegiatan yang membantu tersebarnya ajaran Islam dalam jenis ini boleh dilombakan dengan hadiah. Seperti apa? Lomba hafalan Al-Quran, lomba hafalan hadis, lomba hafalan matan ilmu. Dengan hadiah ini boleh. Kemudian yang boleh namun tanpa hadiah, contohnya lomba lari. Para ulama berbeda pendapat mengenai lomba renang. Apakah boleh dengan hadiah? Sebagian ulama menyamakannya dengan jenis pertama, memanah, dengan alasan renang, juga membantu jihad. Yang jelas lomba lari boleh dilombakan namun tanpa hadiah.
Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa boleh saja lomba apapun yang positif itu boleh. Yang penting hadiahnya itu dari pihak ketiga, bukan dari antara yang berlomba. Karena kalau di antara yang berlomba ini namanya judi. Selanjutnya ada perlombaan yang haram. Apa itu perlombaan yang haram? Contohnya adu ayam, adu kambing, adu sapi. Ini adalah perlombaan yang haram karena ada unsur penyiksaan. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mungkin ya tadabbur surah Yusuf pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.